kita terkait dengan antrian priority ya, part 2. Jadi kalau kalian lihat di LMS itu slide-nya ada 2, part 1 sama part 2 sebagai review ya, supaya apa namanya tidak begitu apa namanya, sebentar, mungkin saya salah sharing. Oke, ya supaya tidak begitu apa namanya membingungkan, maka kita review sedikit dulu ya tema apa namanya itu tema sistem antrian priority. Ya, jadi intinya sebenarnya orang tuh membuat sistem antrian karena dia berharap jangan sampai sistem yang dia punya itu mengalami kongesi yang lama. Ketika kongesinya terlalu besar atau trafficnya menjadi penuh, dikhawatirkan apa namanya? Yang dikhawatirkan adalah nggak bisa pindah. Yang dikhawatirkan adalah sistem ketika sistem mengalami kepenuhan, maka traffic yang masuk itu khawatir mengalami loss ya, atau di drop dia punya paket. Nah tentu ini akan mengurangi kualitas quality of service yang kita harapkan begitu. Jadi bisa jadi paket yang akan kita terima itu kualitasnya akan menjadi rendah begitu karena kongesi yang terlalu besar, buffer tidak cukup, sehingga paketnya itu daripada dikirimkan akhirnya dibuat drop gitu atau dijatuhkan begitu. Maka dibuatlah beberapa mekanisme antrian begitu. Nah, mekanisme antrian ya mulai dari first in first out, kemudian ada yang waited, kemudian apa namanya? Ada yang diklasifikasikan terlebih dahulu. Ya, itu yang menjadi apa namanya? Itu yang menjadi cara supaya jaringan kita itu paketnya selalu berada atau kita usahakan selalu berada pada area yang memenuhi syarat quality of service begitu. Apalagi kalau kita misalkan bicara soal paket yang berupa suara itu. Ya, kalau paket yang berupa data biasa, email, HTTP, website, mungkin delay sedikit nggak apa-apa lah begitu. Tapi kalau suara, kalau misalkan terlalu sering dia di luar quality of service, maka yang terjadi adalah ya suaranya akan lebih banyak hilang daripada yang diterima. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi menghindari echo, menghindari paket loss, mengurangi apa namanya sekecil mungkin dia punya delay paket begitu. Nah, itu yang menjadi tujuan sehingga dibuatlah mekanisme sistem antriannya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, part 1. Muncul ya. Ya, jadi bagian yang kedua dari pembahasan soal slide sistem antrian berbasis prioritas itu kita misalkan lihat di sini. Ketika mekanisme yang dipilih adalah first in first out atau FIFO, ternyata kalau kalian perhatikan ya akan ada masa di mana traffic itu terlalu besar sehingga ketika semua dimasukkan yang terjadi adalah dia akan kongesinya terlalu besar. Maka ini misalkan grafik ini adalah paket yang masuk misalkan ya, ini adalah paket yang masuk, besarnya antrian seberapa apa namanya seberapa tinggi kita bisa lihat dari grafik ini. Ini adalah level QoS ya, artinya kalau misalkan paket itu ada berada di bawah garis yang ungu ini, itu artinya paketnya itu memenuhi kualitas yang diharapkan. Tapi kalau misalkan dia lebih di atas garis ini, berarti kualitasnya itu tidak bisa diharapkan.
Nah, ini adalah grafik ilustrasi ketika kita mengimplementasikan first in, first out. Semua yang masuk kita layani, semua yang masuk kita layani. Pokoknya siapa yang duluan masuk kita layani. Nah, konsekuensinya adalah kita memiliki beberapa area yang kita di atas quality of service. Tadi konsekuensinya kita sudah bahas. Nah, orang akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya hal tersebut kita bisa hindari. Dibuatlah dibuatlah mekanisme seperti ini, interactive traffic timing, fair queuing. Jadi yang dilakukan adalah dilakukan timing. Jadi kalau misalkan sudah diantisipasi bahwa paket yang akan muncul itu besar, maka dia akan dikurangi. Jadi dia diberikan waktu, di delay dulu supaya jangan terlalu banyak masuk ke dalam sistem. Nah, hasilnya apa? Ya, kita mendapatkan hasil yang lebih baik begitu. Jelas bahwa ada beberapa paket kalau misalkan kita lihat range yang di sini itu di atas garis ungu. Artinya di atas batas QoS. Tapi ya jumlahnya tidak seberapa dibandingkan misalkan yang terjadi di sini. Ya, ini misalkan 1000 itu sampai 3500, artinya ada lebih 200% paket kita di atas ambang batas quality of service. Nah, dengan fair queue maka itu tidak terjadi lagi, ya, itu tidak terjadi lagi. Masih ada yang di atas QoS, tapi levelnya ya tidak begitu jauh. Ya, jadi inilah gambaran kenapa orang membuat sistem itu berbeda-beda, ya, mengantisipasi traffic yang kongsi atau pakai masuk ke dalam sistem kita itu terlalu besar. Nah, ada juga mekanisme yang lain namanya pitfalls of fair queue. Apa yang dia lakukan, ya, kekurangannya di sini adalah requires more sorting dan other approach. Jadi di antara pendekatan yang ada, baik itu FIFO, timing dan seterusnya, kalau menggunakan metode ini, dia membutuhkan waktu yang lebih lama di sorting. Jadi paket yang masuk sebelum diteruskan, dia akan disorting terlebih dahulu. Nah, jadi mekanisme sortingnya bukan hanya sekedar priority, tapi banyak pendekatan yang lain, ya. Itu kekurangannya. Nah, ada juga mekanisme yang lain di luar di luar yang pitfalls ini. Itu namanya RED algorithm. RED itu singkatan ya dari random early detection. Nah, apa mekanisme yang diterapkan pada RED algorithm? Maintain mean queue depth, ya. Tugasnya dia adalah memaintain kedalaman antrian atau batas jumlah antrian, ya. Dia akan cari nih rata-rata antrian itu sebenarnya berapa sih. Misalkan dia taruh antrian setelah kita hitung itu rata-rata 100, ya sudah kita maintain jangan sampai 100-nya itu antrian yang kita berikan itu lebih dari 100. Itu yang dilakukan. Jadi mungkin kalau semacam satpam kita ilustrasikan di dalam bank, ketika jumlah kursi itu adalah 100, ya, kemudian yang ada paket yang mau masuk atau ada pengunjung yang mau masuk jumlahnya 200, ya dia akan tetap batasi dari awal. Dia akan tetap batasi dari awal. Mungkin kapasitas kita bisa sampai 150, tapi dia merasa bahwa udahlah untuk mengantisipasi ruangan yang terlalu besar, atau terlalu lama menunggu di dalam, ya kita batasi 100 saja yang bisa masuk. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi memaintain dia punya rata-rata jumlah antrian. Nah, yang kedua adalah drop traffic at rate proportional. Jadi pasti ada traffic yang di drop, tapi dianggap itu sebagai itu dianggap masih dalam rate yang proporsional. Kenapa ya? Apa parameternya kapan dia di drop? Selama misalkan tujuannya adalah mengatur antrian, ya, kemudian waktu terakhir yang discard, kemudian IP precedence atau reservation concern. Jadi untuk beberapa kasus ada paket yang mungkin dia akan diprioritaskan, iya. Tadi di pertemuan yang lalu kita bahas soal ada klasifikasi. Ketika ada paket-paket yang dari service tertentu atau dari port tertentu atau dari interface tertentu membutuhkan prioritas, maka dia akan dilewatkan terlebih dahulu. Jadi bukan hanya sekedar first in first out, tapi ketika dia punya flag bahwa dia itu adalah prioritas, maka dia akan dilewatkan terlebih dahulu. Nah, paket dalam konteks RED algorithm, kalau dia tidak masuk dalam RSVP concern, maka dia akan di drop gitu. Jadi ada beberapa alasan paket itu akhirnya di drop selama ya selama tidak mengikuti 3 hal di sini. Nah, kira-kira kalau kita bayangkan, ya, kita ilustrasikan bagaimana RI ini bekerja, ya, randomly early detection. Misalkan seperti ini.
Ketika traffic itu masuk ya, traffic masuk, taruhlah ini batas kita nih. QoS yang dibolehkan, yang di bawah, ini QoS yang sudah paling mentok lah, kurang lebih seperti itu. Ketika dia tidak diatur, dia punya kongesti, atau dia punya, apa namanya, traffic yang masuk, kalian perhatikan, traffic yang masuk ini posisinya tinggi sekali nih. Ya. Nah, ini akan terancam kita akan mengalami kongesti yang besar nih kalau misalkan ini terjadi. Bahkan peak sampai 100%. Ini kan kita tidak inginkan. Ya, ini kan tidak ingin. Resource-nya terlalu besar. Nah, apa yang dilakukan dengan menggunakan RED, ya, Randomly Error Detection, lihat traffic yang masuk, itu akhirnya di-manage sedemikian rupa, sehingga kongestinya lebih rendah. Jadi yang ini bisa sampai 100%, sekarang koneksinya itu kurang atau less than 100% gitu. Nah, ini yang kita inginkan. Ini kita inginkan. Ya, seperti itu. Jadi ini traffic yang masuk overload over time. Nah, kemudian dengan adanya mekanisme RED, kita bandingkan ternyata hasil kongestinya itu sekarang lebih rendah daripada yang uncontrolled. Ya, jadi inilah tujuannya kenapa dibuat mekanisme sistem antrian. Nah, eh, di luar hal itu, ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi kongesti pada sistem antrian traffic yang kita punya. Taruhlah misalkan di dalam protokol TCP. Nah, ada kebiasaan atau behavior of TCP sender. Jadi kan kalau di protokol TCP, ya, kalau di protokol TCP pasti ada sender, ada receiver. Nah, ternyata karakter TCP sendernya itu ada berkontribusi kenapa dia bisa memberikan traffic yang antrian yang lumayan. Misalkan seperti ini, send as much as credit as allow, pokoknya selama dibolehkan dia akan kirim. Kemudian kalau TCP, dia punya tipikal starts credit small. Jadi kalau misalkan dinomorkan, ya dinomorkan antriannya, pasti dia memulai dari bawah. Tujuannya apa? Untuk avoid overloading network queue. Jadi tujuannya adalah menghindari antrian. Oke, nah setelah itu dia punya kredit atau penomoran untuk mengirimkan paket, itu akan dinaikkan. Dinaikkannya tentu dalam bentuk untuk mengukur terlebih dahulu seberapa kuat kita punya jaringan. Jadi kecil dulu dikirim. Oke, sejauh ini tidak ada sejauh ini tidak ada masalah. Sepertinya network ini kan sambil mengukur, dia mengirim sambil mengukur. Seperti tidak ada masalah di jaringan, oke, saya akan kirim lagi, naikkan lagi yang saya bisa saya kirim. Sepertinya tidak ada masalah di jaringan, kemudian naikkan lagi, diukur lagi, sebenarnya tidak ada masalah di jaringan, begitu seterusnya. Jadi dinaikkan secara proses kenaikannya dinaikkan secara eksponensial. Nah, kalau misalkan itu paket sudah dikirim nih oleh TCP sender, kemudian TCP receiver itu akan menerima, oke? Ketika paket itu diterima, dia akan bilang, oke, next message, oke, silahkan kasih lagi pesan selanjutnya. Bagaimana dia cara mengkonfirmasi supaya kirim pesan selanjutnya? Dia akan menjadwalkan ACK. ACK itu kan acknowledge. Jadi ibarat kata pingpong lah, pingpong gitu. Saya kirim nih, oke, saya sudah terima. Dia bilang saya sudah terima dengan mengirimkan ACK. Ya, seperti itu. Kalau misalkan when it receive of something else, acknowledge all it can immediately. Ini apa namanya kurang komplit ya. Jadi kalau misalkan dia tidak menerima dia tidak menerima paket, berarti dia dianggapnya bahwa kalau misalnya dia tidak menerima paket, berarti dia tidak akan menerima ACK sama sekali sebenarnya. Ya, itu karakternya yang ada di TCP itu. Ya, di sisi receiver. Oke, kemudian setelah ACK dikirim nih oleh penerima kirim ACK semacam flag bahwa ini sudah saya terima paketnya. Begitu. If ACK acknowledge something, jadi kalau misalkan dia dideteksi, oke, ACK-nya kita terima, tidak ada masalah, dia menerima, maka kita akan update kredit kita. Ya tadi, jadi dia akan mengirim ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah dalam kapasitas jaringan, apa tandanya bahwa tidak ada masalah? Tidak ada masalah ditandai dengan si pengirim itu si penerima itu mengirimkan feedback ke kita melalui ACK. Oh, oke, pesan kita diterima. Berarti secara jaringannya tidak ada masalah, kita naikkan lagi paket yang kita mau kirim. Oke, saya naikkan. Nah, proses menaikkan ini berarti kita mengupdate kredit baru kita send begitu. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada paket atau tidak ada ACK yang datang gitu, atau ACK-nya itu sesuatu yang mengkonfirmasi bahwa paketnya tidak diterima begitu, maka itu diasumsikan ini indicates a loss of packet. Jadi kemungkinan ada paket yang loss.
Nah, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, berarti ada asumsi bahwa oh kayaknya jaringan ini mengalami apa namanya yang kita kirim, level yang kita kirim mungkin itu sudah di luar batas jaringan yang kita punya. Nah, apa yang dia lakukan? Akan mengurangi paket begitu. Akan mengurangi dia punya paket untuk dikirim si pengirim ini, ya begitu. Nah, sampai pada level dia bisa menaikkan kalau misalkan setelah saya kurangkan, misalkan saya sebagai pengirim saya kurangkan, kemudian saya kirim, terus di penerima itu mengkonfirmasi, saya acknowledge bahwa paketnya sudah saya terima. Oke, berarti tidak ada masalah. Saya naikkan lagi, saya naikkan lagi, saya naikkan lagi. Jadi begitu mekanismenya, ya begitu mekanismenya. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, ya ini kan setelah naik ada penurunan, kemudian naik lagi ada penurunan, ya. Nah, kenapa pada saat naik itu drastis sekali penurunannya? Ya, ini tidak identik dengan TCP ya, tapi ilustrasinya mirip-mirip seperti ini bahwa ketika kita sampai pada level yang kongesti yang tinggi, biasanya kita akan turunkan. Jadi ibarat kata tuh kita gas gitu, sudah tidak sanggup lagi kita punya kendaraan, kita turunkan gas terlebih dahulu, baru kita gas lagi. Nah, kalau dia sudah level limitnya sudah capai, kita turunkan gas lagi. Nah, kalau lebih itu ilustrasinya juga yang terjadi pada uh, TCP, mekanisme yang ada di TCP. Nah, apa implikasinya? Ya, apa implikasinya atau impactnya pada router? Di sini, dropping a message is a way of telling the sender to slow down. Jadi, kalau misalkan pesannya itu di drop, itu tandanya ya bahwa kamu ngirimnya jangan terlalu banyak karena sistem lagi sedang kongesti. Nah, jadi apa? Ya, sebenarnya ini kurang bagus ya. Jadi kenapa saya katakan kurang bagus? Kurang bagusnya karena dia menyampaikan itu melalui rusaknya paket kita. Ya, jadi setelah dia kasih tahu paket kita lost, baru dia memberikan informasi bahwa tolong dong turunkan begitu. Jadi tidak ada preventif bahwa ini nanti mau loss nih kalau kamu kirim, daripada loss lebih baik diturunkan dari awal. Tidak seperti itu mekanismenya. Justru pokoknya ditunggu rusak dulu paketnya, baru kita kabari ke pengirim. Ini rusak paketmu, tolong slow down. Nah, ya. Mekanisme yang lain ya, very random early detection. Kenapa? Ya tadi saya bilang kalau mekanisme yang TCP itu kan rusak dulu baru kita tahu supaya turunkan. Nah, di sini itu dihindari lebih awal. Jadi sebelum kita mengirim, sebelum kongestinya penuh, kita cegahlah lebih dahulu supaya tidak penuh gitu. Makanya di sini avoid congestion in the first place, statistically give some traffic better service than others. Tujuannya adalah diharapkan ya secara angka atau statistik maka kita bisa memberikan service traffic yang lebih baik. Kemudian tujuan utamanya lebih di sini congestion avoidance. Jadi congestion avoidance, avoid congestion. Jadi di levelnya dia itu level pencegahan. Jadi sebelum trafficnya penuh itu kita bisa deteksi dari awal, jangan sampai trafficnya menjadi penuh. Rather than congestion management. Kalau yang di sini ini congestion management ya karena sudah penuh dulu baru diatur bagaimana caranya supaya kongestinya bisa kita kontrol ya dari uncontrolled congestion ke control congestion ya dari sesuatu yang tidak terkontrol menjadi kontrol. Nah, yang terjadi di mekanisme ini ya with anomaly detection kita yang kita lakukan adalah congestion avoidance. Jadi mencegah kongestinya terjadi bukan lagi memanage dia punya kongesti. Nah, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Nah, ilustrasinya itu disampaikan dalam gambar ini. Ketika paket dikirim, dia akan dites terlebih dahulu. Kalau misalkan ditesnya dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan dibuang. Oke, tujuannya apa? Supaya kongestinya di sini itu bisa diatur, ya, supaya bisa kongestinya ini diatur. Jadi sesuai dengan mekanisme interface sesuai dengan jumlah kita punya resources pada buffer kita. Buffer itu apa? Tempat menunggu, ya kan? Tempat menunggu, tempat antrian. Nah, orang mau berproses itu di sini. Ya, siapa yang mau diproses itu hanya paket yang di sini. Jadi ketika paket yang diukur itu tidak memenuhi syarat, misalkan dalam ukuran buffer yang kita punya, maka dia akan di drop. Tapi kalau misalkan dia masih memenuhi syarat, maka dia akan dilewatkan dan dimasukkan ke dalam buffer. Nah, di dalam buffer, mekanismenya tetap yang digunakan adalah first on, first out. Jadi yang pertama di sini itu yang akan diatur. Tapi setidaknya kongestinya tidak bisa terjadi lagi karena ya dari awal dia sudah dicegah. Ketika dia tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan, maka dia akan di drop dia punya paket. Oke, seperti itu. Nah,
Apa namanya? Kita lihat di sini, ini contoh yang terjadi weighted rate behavior with TCP. Jadi ketika uh, apa WRED ini ya, WRED ini diterapkan pada protokol TCP, apa yang terjadi ya? Misalkan seperti ini. Ini adalah kedalaman antriannya. Oke, ini minimum thresholdnya 150. Jadi minimum orang bisa antri itu di sini. Kemudian ini adalah maksimum thresholdnya. Oke. Nah, kemudian ketika paket itu masuk, oke, ketika paket itu masuk, kalian perhatikan yang warna kuning ya. Ketika kalian perhatikan ini adalah actual queue depth. Jadi ini adalah antrian yang sebenarnya. Oke, ini adalah antrian sebenarnya yang bisa terjadi. Kalau kalian perhatikan, dia melewati batas maksimum thresholdnya. Oke, nah kemudian karena dia dirata-ratakan, maka ini adalah bentuk rata-ratanya nih. Berarti dia ada di dalam level yang dibolehkan, between minimum dan maksimum. Nah, proses ini ya, ketika proses ini terjadi, apakah ada yang di drop? Jelas ada yang di drop. Oke, yang harusnya tadi masuk sekian, ya, ini aktualnya yang harusnya masuk sekian. Nah, dengan harapan supaya antriannya itu berada dalam level antara maksimum sama minimum, tentu harus ada yang di drop dong, sesuai mekanisme yang di sini. Tentu harus ada yang di drop. Nah, berapa rate dia punya drop? Ini adalah yang di drop. Ketika sudah melakukan proses dropping, maka didapatlah antrian yang warna biru ini. Di mana antrian yang warna biru ini kedalamannya sudah di antara maksimum dan threshold, tidak ada yang melewati batas maksimum seperti yang warna kuning. Ya. Jadi selalu ada konsekuensi. Nah, bedanya adalah ini di level antriannya, bukan di kongestinya. Jadi dicegah dulu sebelum kongesti di dalam dengan antriannya dibatasi. Nah, seperti itu. Oke, pitfalls of RED. This is again FIFO queuing. Jadi ini adalah first in first out. Kemudian ini tergantung depend on host behavior for effectiveness. Ya, jadi ini tergantung hostnya. Jadi kapan ini bisa bekerja secara efektif itu tergantung kebiasaan dari hostnya. Dalam konteks tadi yang di sini kebetulan hostnya itu berupa TCP. Bagaimana kalau misalkan diterapkan di protokol yang lain? Bisa-bisa saja, tapi banyak hal yang tidak bisa kita atur di sana. Kita tidak dapat informasi di sana. Specifically dependent on bulk of traffic being TCP. Ya, nah, jadi dia memang didesain pada awalnya itu untuk TCP, tapi ya tidak semua TCP sama gitu. Ada juga disebut dengan traffic shaping. Apa ini? Ya, use token bucket model which output packet stream are governed by token stream. Jadi prinsipnya apa namanya? Dia memiliki, kalau kita terjemahkan secara tekstual ya, ada bucket model. Jadi ukuran standar. Jadi ukuran standar seperti yang di sini nih. Ya, dia ada ukuran standar sehingga ketika dia memenuhi syarat ukuran tersebut baru dia dibolehkan mendapatkan antrian untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ketika dia tidak memiliki itu, maka yang akan dilakukan adalah ya di shaping. Ya, di shaping atau dirubah bentuknya. Entah mungkin paketnya dipecah dan sebagainya. Tujuannya apa? Di sini dikatakan smoothing traffic burst. All the traffic is bounded by a configure flow rate. Ya, jadi dia punya burst, ya burst itu semacam percikan data gitu. Jadi pecahan-pecahan data, apa namanya, traffic itu kan besar misalkan. Kemudian pasti dia punya burst traffic kecilnya. Nah, dia akan dihaluskan ya, traffic kecil ini dengan tujuan apa? Trafficnya apa namanya, memenuhi syarat nih untuk bisa masuk. Maka di sini dikatakan configure flow rate. Jadi tujuannya dia kalau misalkan dia punya traffic kecil itu cepat masuknya, maka dia akan dikurangkan dia punya rate-nya dia. Jadi jangan sampai terlalu besar. Nah, proses supaya merubah dia yang tadinya cepat kemudian jangan terlalu cepat begitu ya, atau jangan terlalu besar, itulah yang disebut dengan shaping. Itu yang disebut dengan shaping. Kemudian enforce a long-term average traffic rate and to permit burst of a higher rate. Jadi tujuannya dia adalah enforce a long-term average traffic rate. Jadi kita kan mau punya rata-rata, kita kan ingin yang kita inginkan dalam apa namanya protokol traffic kita itu kita selalu bergerak pada rata-rata ya, pada main yang dibolehkan ya, yang tujuannya goalnya itu berupa jangka panjang, artinya dari awal sampai di akhir kita berharap kita bisa mengontrol
rata-rata trafficnya. Jadi jangan sampai ada burst yang berlebihan. Nah, itu fungsinya dia. Jadi sedari awal ya, sedari awal daripada nanti ada penumpukan traffic yang menjadi besar secara tiba-tiba, ya sedari awal dia akan diatur. Sedari awal dia diatur dengan harapan ya sepanjang perjalanan nanti ya dalam durasi waktu tertentu kita tidak akan mendapati jaringan itu dimasuki oleh traffic yang mendadak apa namanya rate-nya terlalu tinggi. Itu yang dilakukan dengan traffic shaping. Nah, token bucketnya misalkan seperti ini. Nih, kalian perhatikan ketika paket masuk, dia antri, kemudian dia apa namanya diantri di sini. Nah, kalau misalkan dia memenuhi syarat, ya dia akan diikuti. Dia akan diikuti oleh paket tambahan atau token bucketnya. Ketika dia mendapatkan token bucket, berarti semua traffic yang ada di depannya ini ada besar kan, ada kecil, kemudian ada yang agak kecil lagi. Siapa yang akan menyelesaikan itu? Yang menyelesaikan adalah si token bucketnya ini. Jadi inilah yang mengontrol apakah dia yang tadinya cepat kemudian kita turunkan kecepatannya dia, siapa yang melakukan itu kan bucketnya ya. Itulah yang disebut dengan reshaping. Ya, kalau misalkan dia terlalu lambat, mungkin kita buat ya agak lebih cepat lagi seperti itu ya. Nah, permit burst of higher rate, ya kan? Ini contohnya nih. Kalau misalkan dia punya paket kecil, berarti dia bisa dibuat agak lebih cepat. Nah, caranya seperti apa? Kita tempelkan dia bucket gitu. Nah, artinya ukuran yang kita punya basicnya itu akhirnya jadi berubah. Berubahnya karena apa? Ada token bucketnya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira algoritmanya seperti apa? Misalkan ini forwarder. Apakah dia dengan top paket? Jika yes, ya, kemudian dia masukkan ke dalam interface. Ditanya, tapi ketika masuk ke dalam interface, apakah interface-nya itu kongesti atau tidak? Oke, tidak ada kongesti kok. Maka dia akan diteruskan transmisinya. Nah, kalau misalkan case yang terjadi adalah dikirimlah dia, apakah ada token bucket gitu? Tidak ada, maka kita masukkan ke dia sub interface fancy quiz supaya tujuannya sama shape-nya baru masuk ke dalam interface. Kalau di interface-nya bilang apakah ada antrian, oh tidak ada kok antrian, maka diteruskan. Ya, kalau misalkan di sini ada antrian, maka dia akan diteruskan ke hardware interface apa queue. Jadi antrian yang levelnya hardware. Nah, ada lagi macam-macamnya ya, namanya GTS, Generic Traffic Shaping. Jadi sebelum dia dilakukan bucketing ya, sebelum dilakukan bucket shaping, yang dilakukan terlebih dahulu klasifikasi. Yang dilakukan terlebih dahulu, jadi traffic destination interface masuk ke dalam interface, kemudian diklasifikasi. Setelah diklasifikasi, ya baru dimasukkan ke dalam bucket ya. Tadi fungsinya bucket mengontrol ya apa cepat apa lambat, kalau kecil bisa ditinggiin, kalau terlalu besar kita bisa kurangi. Nah, kemudian difilter lagi. Difilter lagi. Setelah difilter baru masukkan ke antriannya. Jadi prosesnya dua kali. Ya, prosesnya dua kali. Apa itu prosesnya? Ya ini bucketing di sini sama classify. Kalau sebelumnya kan tidak ada classify. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu kurang lebih materi uh, lanjutan terkait dengan bagaimana mengatur sistem antrian dalam data. Ya, ada FIFO, GTS, RED, timing coherence dan macam sebagainya. Jadi kita tahu inilah mekanisme-mekanisme yang digunakan supaya ya flow atau target dari jaringan kita agar selalu berada pada level quality of service itu bisa kita peroleh. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Halo, anybody? Ada orang? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita mungkin akan lanjut ya slide berikutnya. Ini mungkin hanya lebih ke pengetahuan ya, karena agak kompleks matematisnya. Hmm, Oke,
Oke, masuknya ke non prioritas. Jadi kalau tadi tema-tema yang tadi itu kan tema-tema yang prioritas ya. Jadi bagaimana mengatur sedemikian rupa kalau kondisi terjadi, paket-paket prioritas itu tetap bisa dikirimkan. Nah, kita masuk ke non prioritas ya. Meskipun ini slide-nya antrian prioritas, ini saya keliru ya. Ini harusnya non prioritas. Ini slide-nya ada di bagian 11 kalau saya tidak salah di LMS ya. Nah, kalau kita bicara priority, kalau ada yang apa namanya, yang kita ini review yang ada di priority, maka kan mekanismenya seperti ini. Ya, pasti ada klasifikasi. Ini mekanismenya banyak nih, proses klasifikasinya ada weight, ada numbering, ya kita sudah pernah bahas ini. Kemudian kalau highest priority, ya schedule-nya akan memprioritaskan mengerjakan di highest priority terlebih dahulu. Paket-paket diklasifikasi ditempatkan pada antrian dengan prioritas yang berbeda-beda. Paket-paket dijabarkan pada head antrian hanya jika semua antrian tidak datang prioritas lebih tinggi. Dalam setiap antrian prioritas paket dilayani dengan urutan first in first out gitu. Nah, paling apa yang jadi challenge sebenarnya ketika kita menyusun priority queuing itu jangan sampai ada apa namanya ada design engineering kita yang memungkinkan terjadinya lock. Jadi misalkan ya ini karena dia lowest priority, ini masuk dilayani, kemudian ini masuk dilayani. Belum sempat kita melayani yang di bawah, tahu-tahu ada high priority yang masuk, kita layani lagi high priority, begitu seterusnya. Akhirnya looping forever di sini, looping forever di sini. Nah, paket kita yang ada di lowest priority apa yang terjadi? Dia akan menjadi stuck gitu. Nah, ini kita tidak mau. Jadi itu selalu yang jadi challenge. Bagaimana kita harus memperhatikan semua skenario antrian. Ya, mau itu kita menggunakan klasifikasi lah dan sebagainya. Ini paket harus terkirim ya. Silahkan dibuat mekanisme antrian sedemikian rupa, tapi pastikan tidak ada paket yang terkunci. Artinya paket itu terkunci, dia tidak diapa-apakan sehingga tidak dikirim atau tidak dieksekusi. Ya. Nah, apa yang menjadi kelebihannya atau benefitnya low computational load? Ya, kalau misalnya kita klasifikasikan, low organism paket, ya sebenarnya ini tujuannya ya kita mengorganisir paket begitu, dan kita akan mengeksekusi paket-paket tersebut bisa jadi based on their service ya, apakah dari servisnya mereka atau dari interface mereka atau dari kelasnya apa begitu. Intinya kita bisa manage. Itu kelebihan dari sistem priority. Cuma begini, apa kekurangannya ya, lower priority traffic may experience excessive delay. Ya ini saya maksud ya. Masih syukur-syukur kalau dia punya delaynya besar. Kalau misalkan sama sekali dikirim, nah itu bahaya tuh. Ya. Nah, jadi tadi misalkan loss priority-nya ya yang kita khawatirkan dia tidak dieksekusi sama sekali begitu. Excessive delay kita tidak ada batas di sini. Itu kelemahannya ya. Kemudian starvation for low priority traffic ya. Jadi apa, kalau kalian perhatikan yang selalu jadi concern itu adalah lower priority traffic ya, itu adalah lower priority traffic, jangan sampai dia tidak diapa-apakan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah misbehaving of high priority flow can affect other flows sharing the same queue. Ya ini berbahaya ya kalau misalkan tahu yang high priority paket yang ada di sini itu memiliki perilaku random ya, sehingga dia mungkin mempengaruhi antrian ya. Kemudian cannot solve the problem of UDP flows favor over TCP flows during efficiency in vivo. Ya, jadi mekanisme seperti ini tuh hanya bisa berlaku di mana TCP. Kalau UDP kan enggak. Ya, kalau ada yang masih ingat, kalau di VoIP itu kan yang suara, paket suara kita kan sebenarnya UDP ya. UDP itu enggak bisa dia dibuat seperti ini. Ya, yang bisa dilakukan hanya TCP. Ada dua ya, antrian prioritas umumnya dikonfigurasikan dalam dua mode. Antrian prioritas yang ketat ya, kemudian laju antrian dikendalikan oleh antrian prioritas. Jadi kita sudah setup antrian prioritasnya terlebih dahulu kategorinya, kemudian nanti setelah kita sudah setup maka proses pengirimannya akan mengikuti rules antrian prioritas tersebut. Tujuannya apa? Meningkatkan stabilitas jaringan selama periode kongesti, mendukung pengiriman kelas layanan high throughput, low delay, low jitter, dan low loss. Tapi ada syaratnya, pengkondisian lalu lintas dilakukan di tepi untuk mencegah antrian dengan prioritas lebih tinggi.
Kalau misalkan di dalam matematisnya kurang lebih diilustrasikan seperti ini. Ada yang masih ingat ketika kita melihat seperti ini maksudnya apa? MG1 buffer, kemudian jumlah switch atau gate-nya, kemudian ada berapa servernya. Ya, dibagi menjadi K prioritas. Jadi kalau misalkan dihitung K-nya dari 1 sampai K. Kelas 1, jadi traffic masuk, dia akan diklasifikasikan. Nah, itu K-nya ya. Memiliki prioritas tertinggi dan K memiliki prioritas terendah. Semakin besar nilai K-nya berarti dia semakin tidak diprioritaskan. Kemudian rate kedatangan kelas yang berbeda, kita akan gunakan distribusi Poisson. Ya, kita akan gunakan distribusi Poisson untuk hal tersebut. Kemudian suatu harapan dengan kejadian kedua pada layanan berbeda, maka dia akan dihitung menggunakan sistem distribusi seperti ini. Ya, apa namanya? Semacam permutasi kombinasi, ya, permutasi kombinasi. Nah, terus kita turunkan hasil rata-rata dari tipe. Nah, ini saya maksudnya ini buat pengetahuan saja. Fokusnya adalah antrian prioritas menjadi lebih penting juga dalam sistem telekomunikasi. Kenapa? Untuk beberapa kasus ya paket, yaitu tadi kita tidak bisa melayani semua orang. Ya, kita tidak bisa melayani semua orang, kita tidak bisa melayani semua service. Karena apakah bukan tidak bisa ya? Saya bisa-bisa saja, tapi cost-nya itu terlalu besar. Ya, pada prakteknya di lapangan cost-nya itu terlalu besar. Ya, pada prakteknya di lapangan cost-nya terlalu besar. Nah, tentu kita harus berpikir bagaimana cara menginvestasikan cost. Nah, konsekuensinya adalah ya kita tidak bisa melayani semuanya, ya, termasuk dalam telekomunikasi. Nah, fokus kita pada apa yang disebut prioritas waktu. Jadi untuk apa namanya? Maksudnya waktu itu seperti apa? Jadi misalkan ya suara. Ya tadi saya contohkan di awal, misalkan email. Email kalau delay beberapa menit ya enggak apa-apa lah. Ya mungkin kita masih sabar mau nunggu. Tapi kalau kita sedang bercakap-cakap gitu ya, dialog real time. Nah, kalau di delay-nya 1 menit, saya rasa tidak ada percakapan yang bisa jalan dengan seperti itu. Karena 1 menit saja kita menunggu supaya kita bisa menerima, kemudian kita merespon lagi 1 menit lagi nyampe, begitu. Nah, itu kan tidak bagus ya, seperti itu. Nah, untuk antrian ukuran terbatas ya, apa saja yang menyebabkan antrian itu menjadi terbatas? Buffer yang terbatas, tempat antrinya ya. Kemudian masalah terpisah muncul mengenai kontrol kerugian kalau misalkan dia overflow. Kemudian ini memunculkan gagasan tentang prioritas ruang. Nah, bagaimana dia dimatematiskan ya? Bagaimana dia dimatematiskan? Ini ada beberapa notasi NQ, WK, ROK, kemudian R. Di sini dikatakan mean number of waiting class key customers in the queue ya. Jadi K-nya ini bisa jadi banyak ini. Kalau misalkan ada 10 misalkan 10 kategori, maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 10. Oke. Masing-masing, jadi masing-masing orang punya nomor antrian di kelasnya masing-masing. Oke, kemudian ini apa namanya WK-nya ya, berapa nih rata-rata durasi tunggunya? Ya, berapa min waiting time di masing-masing kelasnya? Itu dinotasikan dengan seperti ini. Kemudian berapa load-nya di dalam kelas tersebut masing-masing? Itu disimbolkan dengan row K. Kemudian berapa ya, berapa service time-nya pada server. Ketika kelas itu masuk atau paket itu masuk, berapa lama itu durasi dia service, itu disimbolkan dengan R. Seperti ini. Bagaimana kita menjaga kondisi stabilitas antrian? Kalau kalian perhatikan, maka row 1 sampai row K, ya, apa itu load kelasnya itu harus diset sedemikian rupa sehingga kurang dari 1. Kalau ini dilanggar, antrian memiliki kelas-kelas prioritas lebih rendah dari batas tertentu. Misalkan dengan indeks kelas yang lebih tinggi akan tumbuh tak terbatas. Ini kan kita tidak khawatirkan. Ya, ini yang justru kita khawatirkan, begitu ya. Jadi dia akan tumbuh terus tak terbatas. Akhirnya agak susah untuk dilayani nanti. Ya, prioritas non primitif, dengan cara yang sama, ya ini buat pengetahuan saja, kami simpulkan untuk prioritas tertinggi kelas 1, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani kelas 1 saja, bagaimana cara menotasikannya, begitu. Nah, modelnya seperti ini. W1 berapa dia punya rata-rata service, R, kemudian dia punya S1, satu ini K, ya, satu ini K, kemudian berapa dia punya number, ya, main number waiting class, berapa jumlah yang antri di dalam queue
ya dari kelas 1. Ya, jadi ini mekanismenya. Ini kalau di kelas 1. Kemudian dengan Littles, ya, ini penurunan rumusnya diturunkan, maka diperolehlah kurang lebih seperti ini. Ya, relasinya dari W1 ke W1, tapi di sini itu menggunakan row 1. Ya. Nah, untuk kasus ini itu hanya berlaku di kelas 1. Nah, bagaimana kalau misalkan di kelas 2? Ya, di kelas 2. Kalau kita mau menghitung di kelas 2, tentu kelas 2 itu kan pasti dilayani setelah kelas 1 dilayani, kan begitu ya. Nah, jadi namanya juga antrian prioritas begitu, tidak bisa dilayani ke semuanya. Pasti akan dipilih yang prioritas dulu. Makanya kalau kalian perhatikan di sini W, kita review lagi, W itu apa? Mean time of class customer. Berapa lama dia menunggu. Nah, dalam konteks ini 2, berarti ini kelas 2. Kira-kira yang kelas 2 ini berapa lama yang menunggu? Tentu R-nya, berapa durasi server melayani, ditambahkan durasinya si siapa namanya melayani kelas yang pertama dulu, baru durasi kelas yang kedua. Karena kita antri, jadi habis yang pertama baru kita yang kedua. Ya, kemudian ditambahkan lagi waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan di kelas yang sama lebih tinggi yang tiba selama waktu tunggu pelanggan kelas 2. Nah, kemudian kalau dia diturunkan, maka kita dapat menghitung berapa lama dia harus menunggu, ya. Yang antrian kedua itu R plus row 1, W1 dikurang 1, 1 kurang row 2. Ya, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Kemudian, kalau mekanisme yang ini itu single server. Bagaimana kalau misalkan multi server? Bagaimana dengan multi server? Kita tidak bisa meneruskan hitungan yang tadi. Kenapa? Sisa waktu service R sulit ditentukan. Kita tidak tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh R yang pertama untuk pindah ke, apakah itu misalkan itu server pertama, kapan dia pindah ke server kedua, itu tidak kita ketahui. Ya, makanya analisanya tidak bisa dilanjutkan kalau misalkan sistemnya multi server. Waktu tunggu rata-rata pelanggan dapat dikendalikan oleh pilihan kelas prioritas. Jika prioritas tertinggi diberikan kepada pelanggan yang memiliki waktu layanan tersingkat, maka waktu tunggu rata-rata populasi akan diminimalkan. Ada yang baru join? Pak, mohon maaf. Ya? Ini slide-nya nggak jalan apa yang mana ya, Pak? Aduh. Sih dari tadi. Ini udah maju berapa slide ini? 744 dari 2, maaf ya. Saya salah share berarti. Oh my god. Padahal udah lewat berapa slide loh. Ya udah ya, saya review lagi ya. Ya, ya ini tadi ya prioritas key, benefit sama limitasinya. Kemudian kalau sekarang sudah pindah belum slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, terus ini tadi notasi-notasi yang saya maksud ya. Ada N key, W key, row sama R. Kalau misalkan kelasnya cuma 1, ya kita mau menghitung nih berapa waktu yang dibutuhkan untuk melayani hanya yang kelas 1. Nah, itu rumusnya begini, R plus 1 NQ, N ini apa? Berapa dia punya nomor antrian, ya, jumlah antrian yang ada di kelas yang pertama. Nah, kalau relasinya terhadap pro nanti diturunkan, kita dapatlah seperti ini. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau kelas yang kedua bagaimana cara menghitungnya? Tentu kita akan bisa mendapatkan kelas yang kedua setelah kita melayani kelas yang pertama. Ya, makanya di sini ada kontribusi bagian dari kelas yang pertama. Ya, bagian dari kelas yang pertama ada di sini. Nah, kalau misalkan total diturunkan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melayani kelas yang kedua, itu adalah rumusnya seperti ini. R plus row 1 W1 dibagi 1 kurang row 1 kurang row 2. Ya, seperti itu. Nah, begitu seterusnya sampai row K di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ada 10 kelas, kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengukur kelas yang ke-10, maka jawabannya ini. R dibagi 1 dikurang row 1 sampai row 9, ya 10 kurang 1 dikali 1 kurang row 1 sampai dengan row 10.
ya, seperti itu. Nah, ini hanya berlaku di satu server. Kalau misalkan sudah pindah server, atau maaf, kalau multi server, hal itu tidak bisa kita lakukan, ya. Nah, tadi kita sudah masuk di sini. Di sini contohnya antrian di mesin fotokopi, di mana biasanya seseorang hanya satu halaman salinan diberikan prioritas bagi mereka yang mengambil salinan seluruh laporan. Dalam kasus dua kelas prioritas, maka tinggal rata-ratanya adalah ini. Jadi ini kalau misalkan konteksnya itu multi server, ya waktunya jadi berubah. Teorema konservasi Kleinrock untuk antrian prioritas non preemptif, ya. Sigma K1 rho K WK rho R dibagi 1 dikurang rho, di mana rho-nya itu adalah total beban sistem, ya, baik itu rho 1 sampai rho berapa kelas yang kita punya. Nah, kalau kita review rho tadi itu apa ini, ya, berapa load yang ada di kelas tersebut, itu rho, ya, berapa loadnya yang ada di dalam kelas tersebut. Jika waktu tunggu tidak pernah bisa berubah, tidak peduli seberapa ini bisa berlaku nih jika waktu tunggu berbobot tidak pernah bisa berubah dan tidak peduli seberapa canggihnya disiplin antrian. Kemudian setiap upaya untuk memodifikasi disiplin antrian mengurangi salah satu WK yang ada di sini akan memaksa peningkatan pada beberapa WK lainnya. Ya, kalau misalkan kalian bayangkan kalau misalkan di antrian kelas yang pertama, ya, dia berubah, maka durasi atau waktu yang akan dibutuhkan untuk kelas-kelas yang lain juga pasti akan berubah. Misalkan kita bikin 3 kelas saja, kita akan waktu yang akan kita butuhkan untuk melayani kelas yang ketiga itu pasti berbeda. Ketika durasi yang dibutuhkan untuk melayani kelas pertama dan kelas kedua itu juga berbeda. Kenapa demikian? Begitu. Karena namanya juga antrian, ya. Kita akan dilayani setelah yang priority dulu dilayani, yang pertama dulu dilayani, yang kedua dilayani, baru yang ketiga dilayani. Oke, nah ini adalah rumus yang bisa kita gunakan. Jumlah total rata-rata pelanggan yang menunggu atau NQ adalah independen konstan dari disiplin antrian. Jadi masalah mekanisme antrian atau cara antrinya itu tidak dipertimbangkan di sini, ya. Oke, jadi dia independen seperti itu. Ini buat nanti dibaca saja, ya. Terus prioritas layanan pelanggan terganggu ketika pada saat kedatangan pelanggan dengan kelas yang lebih tinggi dan akan dilanjutkan lagi dari titik gangguan ketika semua antrian dari kelas prioritas yang lebih tinggi telah dikosongkan. Jadi dia bisa dieksekusi ketika semua yang dari tinggi itu semua sudah diselesaikan. Dalam hal ini, kelas prioritas benar-benar tidak terlihat dan sama sekali tidak mempengaruhi antrian kelas yang lebih tinggi. Ketika paket prioritas yang lebih tinggi, pengiriman seluruh milik paket prioritas yang lebih rendah terganggu dan dilanjutkan terlebih dahulu ketika semua paket prioritas yang lebih tinggi telah sepenuhnya dikirim. Ya, inilah impact-nya, inilah akibatnya. Ya, ini akibatnya bisa terjadi. Kalau misalkan itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan kita membuat sistem priority, kita itu harus memperhatikan justru yang level low priority. Karena kenapa? Ya, misalkan tadi priority belum sempat dilayani karena ada prioritas yang lebih tinggi yang dilayani terlebih dahulu. Belum selesai, ya, misalkan tahu-tahu sudah selesai yang prioritas pertama, kemudian dilayani yang kedua. Setelah dilayani prioritas yang kedua, belum selesai, tahu-tahu ada prioritas yang pertama masuk. Akhirnya prioritas rendah kita tidak akan terlayani. Yang terjadi adalah kita akan pindah lagi ke prioritas yang pertama. Yang kasihan siapa? Yang prioritas rendah. Ya, seperti itu. Ini rumus untuk menghitung waktu rata-ratanya. Terus, ini nanti bisa dibaca lah. Waktu layanan rata-rata pelanggan sendiri, SK. Jadi, ini waktu layanan pelanggan di kelas tertentu, di kelas K. Ya. Kemudian waktu rata-rata untuk melayani pelanggan di kelas 1 sampai K dalam antrian, ya. Rumusnya seperti ini buat pengetahuan saja. Nah, yang sama dengan waktu dalam antrian MG1, jadi kalau servernya cuma 1, ya, ini hanya sama ketika servernya 1, ya. Nah, jadi kalau misalkan, nah ini kan kita bicara prioritas preemptif kalau misalkan multi server, karena analisa yang single server itu tidak bisa diterapkan di multi server. Jadi apakah pengukuran preemptif ini untuk multi server bisa sama dengan yang pertama?
pengukuran yang pertama tadi bisa kalau misalkan hanya satu server, begitu ya. Disebabkan kenyataan bahwa kelas 1 yang belum selesai sama sekali tidak terganggu pada layanan timbal balik dari kelas 1. Karena layanan yang belum selesai adalah anonim. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk melayani para pelanggan di kelas 1 yang lebih tinggi sampai dengan K-1 yang tiba selama pelanggan kelas K tetap dalam sistem. Ini durasi tunggu mereka. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk antrian yang pertama, ini kelas yang pertama, priority yang pertama, kemudian berapa yang dibutuhkan kalau multi server untuk kelas K, ya, maka TK-nya seperti ini. Tergantung jumlah kelas yang muncul. Kelas itu kelas prioritas ya. Jadi misalkan tadi dibagi 3 prioritas, 4 prioritas, 5 prioritas. Nah, itu tinggal masukkan komponen K-nya di sini. Oke, seperti itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Yang bagian akhir ini untuk cukup jadi pengetahuan saja ya, cukup untuk menambah wawasan saja. Idenya sebenarnya adalah yang penting kita mengetahui bahwa desain yang kita susun ya, desain yang kita susun dalam membuat sistem antrian itu pasti punya konsekuensi ya. Ketika kita bicara antrian prioritas, maka yang harus selalu jadi concern kita adalah yang low priority-nya justru rendah ya. Itu yang kita harus atur sedemikian rupa sehingga waktu implementasi meskipun dia low priority dia tetap bisa dikirim dengan delay yang reliable ya. Kalau misalkan delay yang terlalu lama begitu bahkan sama sekali tidak terkirim atau terkunci, nah itu yang kita tidak inginkan di dalam sistem antrian kita ya, seperti itu. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk 1 jamnya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya masih ada PR ya. Saya masih ada utang ke kalian 1 pertemuan yang pekan lalu atau 2 pekan yang lalu saya tidak bisa hadir itu. Mudah-mudahan segera ya bisa saya tuntaskan. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri pertemuannya. Siapa? Oke, print screen dulu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.